Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 30 Juli 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Persekutuan dengan Kristus, yang terambil dari surat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Untuk dapat hidup dalam persekutuan dengan Kristus, maka orang harus mati dalam persekutuan dengan Kristus terlebih dahulu, baru dapat dihidupkan dari kematian akibat dosa. Orang yang mati dalam persekutuan dengan Kristus, maka mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah. Mari kita baca ayat tersebut di atas dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, edisinya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena sebagai keturunan Adam, semua manusia mengalami kematian. Tetapi setiap orang yang bersatu dengan Kristus dihidupkan kembali dari kematian. Kata-kata bersatu dengan Kristus sama artinya dengan persekutuan dengan Kristus atau mengikat diri atau ikatan janji dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas hal tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu makna dari kata persekutuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persekutuan dapat bermakna ikatan, persatuan, atau menyatu. Mari kita baca Alkitab kita di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Karena kita telah mengikatkan diri dengan Tuhan yang adalah roh, maka kita pun akan dihidupkan bersama dengan Dia. Mari kita baca Alkitab kita di surat Kolose 2 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Rasul Paulus menulis ayat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita baca Alkitab kita di surat Roma 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena kasih-Nya kepada umat manusia, terutama kepada mereka yang percaya dan membuka hatinya untuk Tuhan, maka Rasul Paulus menulis di surat Kolose 1 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sebagai manusia yang telah dilahirkan baru, Rasul Paulus menulis di surat Roma 6 ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Rasul Paulus berkehendak untuk mengenal Kristus agar dapat serupa dengannya. Ia menulis di surat Filipi 3 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam pengenalannya akan Tuhan, Rasul Paulus mengerti bahwa penderitaan yang Kristus alami adalah semata-mata karena Ia taat kepada kehendak Bapa. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Hal ketaatan dan kesetiaan inilah yang Rasul Paulus perjuangkan sampai akhir hidupnya. Dan kita tahu ceritanya bahwa Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan ia telah mencapai garis akhir. Sebagai penutup,
Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sebagai renungan kita pada hari ini, sudahkah kita mengalami pertumbuhan dan berbuah dalam persekutuan dengan Kristus dan mengenalnya lebih dalam lagi? Mari kita baca surat Kolose 1 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.